Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Maradu kaum sisolkot sasudena dongan-dongan amang dan amanginang pemirsa Rosyad TV na imulian ni Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di pertemuan Allah Tabaraka Ta'ala melalui satelit ini, ima dalam rangka majelis ilmu pada borngeniarion insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayatnya Allah Tabaraka Ta'ala berkaitan dengan judulnya adalah Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya ning Tuhan ta hal-hal na buruk, na jahat akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dohot kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan insyaallah dapat menghapuskan sang ahrajo keburukan-keburukan. On majudul insyaallah 3 menit tu ke depan sebagai pembahasan ta. Maradu komsi solkot sasudena amanginan pemirsa Rosyad TV na mulyani Allah. Judul persejaran tahun termasuk judul na penting khususnya bagi hamba na mengharapkan menghadap Tuhan tu Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tu halak ingin mengetuk pintu-pintu ni taubat tu Allahu Jalla fi'ula. Anggo tabiat apabila mabiar tu binatang buas, tentu kita lari sem binatang. Seumpama babiat atau gajah atau binatang-binatang na lain, maka kita merlari. Tay anggotu Allah Subhanahu wa taala tu Tuhan ta, tandona ita mabiar tu Tuhan ta, kita wajib dono. Arana tu dia kita lari, aina tafir, aina al-mafar, wallahu huwa at-talib. Tu dia kita lari, anggo Allah dan menjalaki kita. Milik ni Allah di langit, di bumi, dohor di antara keduaan. Jadi anggo mabir tu Allah, maka solusinya lari tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaedahon maradu amanginang hasudena adalah sangat penting nada diingat mengingat sadahalak na mukmin bisa jadi ia terlanjur mengarjoan perkara-perkara na haramkan ni Tuhan ta. Mungkin indah sholat, bisa jadi perintah-perintah kita dikonia atau larang-larangan ilanggaria. Maka istilah syariatna namana dikon perintah dohot mengalaksanaon larangan ni Tuhan, larangan ni syariat, idokon dosa di bagasan ni syariat ni agama ta. Makana halak nomor dosa on mengakibatkan indah nyaman Tuhan nguluwani, indah tenang di hati-hati.
Arana suni beben namar kuasoi sunnah kauniyah. Semakin bahat dosa ta, semakin indah tenang. Semakin taubat kembali tu Tuhan ta, semakin tenang. Idakon Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kamu madabo ning Tuhan ta. Dohot marzikir tu Tuhan ta mengingat Tuhan ni mada hati-hati tenang. Masya Allah. Berbeda pala mengingat makhluk kita. Kita ingat kaum si solkot, kita ingat nalalain. Kita ligin makhlukan, mengingat ikut kalai. Iba niya sunon tua baya, iba niya sunon tua baya. Menombo sakit hati dito, sakit macit do hati-hati tabay ini menombo. Patunda ni mungkin indah sesuai na itaharap konsian tanggapan-tanggapan ni maradu kaumta. Kaya ang mengingat Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dohot mengingat ni Tuhan ta, mengingat Allah. Maka ibain Allah hati-hati tenang. Makanya persejaran tadi porngin nyarion adalah permasalahan aso ulang roh sompat syaitan membisik kontu hati-hati ta. Bahasa idokon syaitani menombo so meninggalkan perintah kita so mardosa ita dung mardosa rumah syaitani membisikkan indah yang puni Allah ko beni darang guna ni padung bahat tu dosa mga yang puni obeni kadung mardosa palanjut masoni indah pola ini kadang membuat putus asa suni menombo maradu hambai ili karejonia dosa seterusnya. Dengan mardosa ia yang bakonia mendapatkan kelezatan, mendapatkan kebahagiaan dia, ternyata indah. Garis na selalu ita perlu ita tempelkan di hati-hati ta atau di dinding ta, perlu ita baca-baca. Bahasa kebahagiaan milik ni Allah. Yuqdhifuha Allah Subhanahu wa taala lima yasha'u min ibadi. Nai cecarkan ni Tuhan ta, nai lehen ni Tuhan ta tu hati-hati ni sadahalak sadahamboy. Makana sundia masolusi syar'i. Anso hita bisa keluar sian malapetaka ni kemaksiatan tu Allah Subhanahu wa taala. Makana idokon Allah Subhanahu wa taala dalam di bagasan di surah Hud. Idokon Allah Subhanahu wa taala wa aqimis salata ala tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dirian kamu masolati pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Salat mahumu di pagi di sore ni hari Tuhan ta. Wazulafan minal lail, dan pada bagian permulaan dari malam. Jadi sembahyang mita menyogot potang dohor sebagian malam. Bialang aning Tuhan ta palamadung salat kita menghadap tu Tuhan ta. Makana innal hasanati yudhibna sayyi'at. Idakon Tuhan ta sesungguhnya dabo perbuatan-perbuatan najiges, ibadah-ibadah amal-amal soleh na itabainin ning Tuhan ta, yudhibna sayyiat, bisa menghapuskan, memangan habis dosa-dosa ta, kesalahan-kesalahan ta di masa lalu ta. Dzalika dzikra lidzakirin. Itu peringatan bagi orang yang ingat. Halak narangit mengambil persejaran on maqaidah. Ulang sampai putus asa, adong dode bahalaki putus asa sehingga ia indah tarik konia be dosa-dosa ipaturusia ngana yang puni Tuhan da bobeni akhirnya berlanjut indah sholat berlanjut maksiat indah dalam Islam halakna mukmin akun na botolay do qaidah di dalam Al-Qur'an bahasa innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya ning Tuhan ta kebaikan-kebaikan onda bo
dapat pahala-pahala amal-amal solehon dabo bisa memangan menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa ni kesalahan-kesalahan ta. Oleh karena ini makna ni kaidah secara umum bahasa Allah menyuruh Nabi ta dohot pengikut ni Nabi ta ansa salat di waktu pagi, salat di sore hari, baru kemudian sebagian boringin pesolat, makana tujuan naaha insya Allah kebaikan unda bahwa amal-amal solehon bisa madai memupus menghancurkan petaka-petaka ni maksiati. Arana maksiati bertemu meradu kom si solkot sasudena amangina manombo on madana menyebabkan penderitaan batin. Kadang dosa-dosa menyebabkan pasangan tai bagas baranta salah paham, membuat istri ta anak tai bagas indah tunduk tuita, bahkan tetangga-tetangga mungkin memusuhi kita. Perasaan tak ada. Kita menjadi sensitif, munfalid, menjadi halakna, momo tersinggung, momo menyolok tanpa terkendali, patunda ni tumpukan-tumpukan ni maksiati. Bahkan terkadang maksiat-maksiaton membuat jiwa itu diri sendiri. Imasode bahalaki dung madung martupuk dosa, icabut Allah madia kelezatan batin. Hasonangan ni hati-hati icabut Allah. Ruh ni adawa sion yakni sion hasonangan sehingga kering ruh ni sion sion agama, sehingga ia terkadang ingin menghabisi indah tagi na mangulu, indah tagi di lalaya be, yakni indah nikmat be hanguluani hari demi hari, bulan poken demi poken, bulan tu bulan, tahun tu tahun, indah terasa belalaya nikmat di kehidupan ini. Makanya wajib kita taubat tu Tuhan, tak memperbanyak amal soleh, diharapkan insya Allah amal solehon di janjian Allah bisa madai memupus kesalahan-kesalahan ta masa lalu. Makanya kebaikan-kebaikan ihapusia dosa-dosa ta seolah-olah hitanda unjung mardosa. On berita sion langit, berita sion Tuhan ta Allah tabaraka wa taala. On ikhwani fid din, dahat akhwati fillah maradu qaum susalqat sasudena na rahmati Allah subhanahu wa taala. Idokon Allah inna sayyi'at innal hasanat yudhibna sayyi'atan. Idokon Allah ketika Allah sudah memerintahkan perintah-perintah ni Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Idokon Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, perintah idokon Allah subhanahu wa ta'ala fastaqim kama umirtah. Tutup kebenaran. Sondia pe guncangan-guncangan di kehidupan, cobaan-cobaan, sian jaya, sian julu, sian ginjang, idokon Allah fastaqim kama umirta. Tutup mahumuda bo di jalan na benari. Wa man taba ma'aka kama umirta sasungun dia ho di perintahun suni mabain ngulumun Allah. Dohot halak-halak na martaubat tu Tuhan ta bersamamu. Wala tatogau, perintah na paduan ni dokon Tuhan ta, wala tatogau, ulang kamu melampaui batas. Ahadape wala innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Tuhan ta ida memahama mengaligin sanga ahape na itakarejoon. Jadi adong bertahan hita ulak songa totop di atas kebenaran, kemudian ulang mengelampaui batas di dalam kehidupan ta. Nah, kemudian idakon Allah Subhanahu wa taala wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar. Ulang kamu cenderung tu halak-halak na zalim.
Ulang kamu marpihak tu halak-halak na zalim ning Tuhan ta. Ulang donok tu alay. Fatamassakumun nar, menyebabkan kamu disentuh sentuhan ni api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Harana humu inda dong penolong na bisa menolong kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru diperintahkan Allah wa aqimis shalah tarafail an-nahari wa zulafan minal lail. Kemudian salat mahamu. Di tepi siang, pagi dan sore. Dan pada bagian wa zulafan minal lail dan sebagian permulaan pada malam hari. Jadi ada opat perintah. Baru idokon Allah, isudahi Allah madohat, innal hasanati yudhibna sayyah. Arana onda bo salat muyui pagi dan sore, mertahan kamu di atas nabenari, kemudian ulang berlebih-lebihan di dalam kehidupan. Ulang condong dohot, ulang mencintai halak-halak na zalim, margabung-gabung rapat kalai, niscaya yang puni Allah mada kesalahanmu yang lewat min Tuhan tabaraka wa ta'ala dalam surah Hud. Makanya on marado komisisolkat sasudena na mulian Allah Subhanahu wa taala. Ayaton idukung sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang melalui Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, idukun Nabi ta ittaqillaha haitsu ma kunta. Martakwa mahumuning Tuhan ta idia saja yang mu berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Dahot hendaknya kerajaan kamu ada kebaikan-kebaikan. Dung terlanjur kamu mengalaksanakan keburukan-keburukan. Bialang idakun Allah tamhuha. Kebaikan-kebaikan nita ini, nita laksanaon ini akan menghabiskan keburukan-keburukan na italaksanaon sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaul sama manusia dengan pergaulan na baik. Dalam hadis yang diriwayatkan ni Imam Ahmad At-Tirmidzi dengan idokon beliau hadis hasanun sahih. Jadi idokon Nabi tadi dalam hadis na lain, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, al-jum'atu ila al-jum'ah, hari salat Jumat tu salat Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, siang Ramadan tu Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah menghapus dosa-dosa di antara keduanya, majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Makanya ikhwani fiddin, akhwati fillah, maradu qaum sisolkat sasudena, maradu amang inang sang idea piong na bisa menyaksikan Rasyad TV na imulian ni Allah Subhanahu wa taala. Ahama maksud ni ayaton. Ahama di antara inti na ita ambil sion persyajaran na bisa ita ambil sion ayat-ayat dan hadis-hadis na mulia. Idokon para ulama, aha maksud na langa kebaikan yang menghapus keburukan-keburukan. Adong 2 makna buto mo amangina. Nah, pertama adalah menghapus, menghalangi hitas yon maksiat. Idakun Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tidak dapat mencegah komusion na keji na mungkar. Jadi pala selalu terjatuh kita tu kemaksiatan. Kita paturi salat. Menunjukkan adong masalah di salat. Jadi makna na pertama na idokon ni para ulama ta kabaikanon menghapus keburukan. Ay madung terbiasa ita mga rejoan kebaikan. On madaiban Allah sebab na membuat kita menghalangi hitasyon keburukan-keburukan. Dohot membuang kecintaan sian kemaksiatan. Jadi amal soleh nita karejo ini ibain Allah mada dia ta benci tu keburukan-keburukan. Ihalangi hitasyon karejo keburukan, kemudian napaduan icabutia mada kecintaan sian kemaksiatan, tu kemaksiatan ini.
Ibuat Allah gantina benci. Sehingga anggomadong ati-ati tahun indah suka tu kaburukan. Indah suka tu dosa-dosa. Ummomo italala untuk menadikkan dosa-dosa. Demi Allah. Anggo patunda ni indah taufik ni Allah. Indah dong sadape dosa na bisa itatadikkan. Anggo patunda ni indah ni taufik ni Allah. Indah dong sadape kebaikan na bisa italaksanaw. Tai di antara sebab taufik ni Allah. Tu ita. Ima amal-amal na salih. Ima syidokon Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta tu keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi keimanan ini di bagasan ni hati-hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Kemudian dibuat Allah hati-hatimu benci tu kekafiran, kemaksiatan, kefasikan dengan kemaksiatan dengan Allah. Ulaika humur rasyidun. Maka mereka-mereka itulah orang yang mengikuti jalan na lurus. Makanya on makna na pertama naidokon amal soleh al hasanat, kebaikan-kebaikan na baru ita kerjaon menghapus keburukan-keburukan. Ai menghapus yon dada. Menghapus. Karena syaitan zayyana lahum syarra a'malihim hasanah. Syaitan ni dosa-dosa idabo. Menghiasi hati-hati keburukan-keburukan itu ini dianggap seolah-olah jeges. Hal-hal na mungkar dibuat indah. Dibuat indah di bagasan ni hati-hati. Ima sesungguhnya ni deba patundan itu bukan di dosa, bahat dosa. Berhasil syaitan membalik pemikiran, membalik pandangan-pandangan. Istri na saleha, na cantik. Indah targir laliabe. Sementara pembantu na jelek, kebetulan daw jelek pada istrinya, targiur ya. Hal-hal na haram di luar targiur. Dipandangi ya indah. Sementara istri di bagas, merana istri na jeges. Istri na saleha. Jadi ima terkadang pala sehingga sada halaki menjadi pala ma terus-terus memperturutkan syaitan menjadi maya waliyus syaitan, wali syaitan, pembela-pembela, penolong-penolong di syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi on makna na pertama. Makna paduan na idokan di para ulama adalah memang kebaikan-kebaikan ini, amal-amal saleh, salat, istiqamah diginjang di dalam nahak, di dalam Islam, istiqamah di atas dalan sunnah, diajarkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam, dara menyimpang, kemudian taubat tu Allah. On betul-betul ipangani ya keburukan-keburukan ini. Ipangani ya dosa-dosai. Ihapusi ya dosa-dosai. Seolah-olah anda dong dosa. On makna na paduang. On na dua kita butuhkan. Nah dua hal on. Satak kita butuhkan tu dalam kehidupan ta. Sailan Allah tu kita taufik. Maka idokon Allah subhanahu wa ta'ala. Man jahada fina lanahdiyannahum subulan. Orang halak-halak na bersungguh-sungguh di jalan nami, mendapatkan jalan nami, lanahdiyannahum subulan. Niscaya kami akan natunjuki itu jalan nami. Ima saya adong sebagian para ulama membagi darajat ni tingkatan-tingkatan halak na maragamay. Adong opat. Na pertama tingkatan pamaksaan. Ipaksa. Palaman di bahat kalaki mardosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran, ipaksa mah. Taubat tu Allah Subhanahu wa taala. Ipaksa. Sampai merubah menjadi tingkatan paduan kebiasaan. Terbiasa salat pagi, salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, isya. Ipa biasa. Menyogot dung salat subuh, zikir pagi, dungi membaca Al-Qur'an. Dungi sebelum modal membaca Al-Qur'an, wudu sebelum modal. On idokon biasa, pembiasaan. Palamadong ipaksa, terus menerus
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, menjadi kebiasaan. Nah, positif. Menjadi sebuah mulai naik tingkat itu menjadi kebiasaan, menjadi biasa, menjadi sada hal-hal na positif di dalam kehidupan. Ma biasa. Palangai, pali tadi kunia atau terlambat ya madung menjalaki. Pala madung terus-terus iba ini suni terbiasa songoni, insya Allah naik mayatu tingkat patuluan adalah kebutuhan. Sendari maradua manginang sa sudena, maradu kahanggi, maradu ipar, komisi solkot sa sudena. Madung idia tingkat na papigang kita. Tingkat na patuluan bertemu menjadi kebutuhan. Apakah kita madung terasa kita dona butuh tu salat ini? Sangat sendia kebutuhan mengalahkan kebutuhan tentu makan dohot minum. Anggomangan dohot minum 3 kali mungkin insya Allah selesai. Bahkan ada sebagian kalak sekali pesadari mah cukup. Tapi anggos ibadahi sangat sendia ulak sangat menjadi kebutuhan. Hasun dia menyogot butuh tumangan. Kotu taraso buse butuh tumangan. Kemudian dipotang niari, potang-potang maghrib, asar butuh busema taraso ingin sujud tu Tuhan subhanahu wa ta'ala. Jadi madung dipaksa terbiasa menjadi kebutuhan. Pala terus ibinain sanguni istiqamah kita di jalan na benari di atas ibadah-ibadah, amal-amal saleh, manaik matu tingkat na paling tinggi idokon al-ladzah, kaladzatan. Mangarasoon subhanallah, Allahu akbar. Pala madung martakbir, tinggal mesudu ngadok si pikir konon bibir. Masih dokon Nabi sallallahu alaihi wasallam paladong masalah-masalah mulu. Ujian-ujian tu Nabi idokon Nabi ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, buat mahita istirahat hati-hati tadoh salat. Artinya mendapatkan keistirahatan, mendapatkan kelezatan, mendapatkan raha nafsiyah, pemakninatul bal, ketenangan nih. Hati-hati di saat salat. Mengalahkan kalezatan hatia menyantap makanan-makanan dohot minuman-minuman da paling lezat. On may dokan lezah. Ima sosongoni ruku, ingin berlama-lama ruku. Giat niya lolot sujudna, giat niya berdiri niya lolot, apalagi salat sendiri. Iresapi ya bacaan-bacaan di salat. On mana itu kon tingkatan agama na paling tinggi. Subhanallah. Tayang go halak na munafik. Halak na munafik. Ido kon Tuhan tahalay malas. Tundan ditumpukan di dosa-dosa niya lain. Hindi terasa lalay lezatnya. Maksa. Sungon na menarik tu tiang gantungan do ilalay maribadah. Apalagi salat subuh. Dohot salat asar. Salat isya. Athqalu as-salat ala al-munafiqin. Salat na paling borat kalak ng munafiki dokon Nabi sallallahu alaihi wasallam ima antara lain salat subuh, salat isya. Ara na jalan dalam listrik. Jadi nida sangan isi salat sa salat nda jelas. Ara nda dong lampu. Berbeda salat zuhur, asar. Makanya idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam sangoni. Alai gambaranna al-khalaq na munafiqin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bope salat kalai malas-malasan murah badan nilai untuk ibadah. Jadi ikhwani dan akhwati fillah maradukum salqat sasudena para pemirsa Rasyad TV na imulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ima di antara makna penghapusan dosa, kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian selanjutnya, terhapusnya dosa-dosa adalah di antara hal paling bahat menghapuskan dosa-dosa adalah al-ubudiyah al-haqqah,
at-tauhidul khalis. Tauhid na murni itu Allah Subhanahu wa taala. Tauhid na murnian bertemu para dukong ku sesol ka sasudenya. On mada timbangan na paling berat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tukinai di hari kiamat di dalam hadis bitaqah. Idakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada matukinai di hari kiamat sada hamba pala royatu Allah maroban dosa sepenuh langit, sepenuh bumi. Tai inda syirik yaitu Allah. Makanya idakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, idakun Allah Subhanahu wa taala. Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma la tusyrik bi syai'a. Seandainya humu mendapat konau hari kiamat maroban dosa na bahat sampai penuh dunia. Ahmadakun Allah. Dengan syarat humu inda syirik tu Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan Allah di dalam peribadatan. Sudah ibadah, salat, puasa, zakat, haji, berdoa, bernazar, bertawakal, sabar, menyembelih, bernazar. Sudah bentuk-bentuk di peribadatan milik ni Allah Subhanahu wa taala. Ilain tu Allah. Ibuang na lain sian Allah Subhanahu wa taala. Maka idakun Allah Subhanahu wa taala la ataituka biqurabiha maghfirah. Akan nuruma da'au wahai hambaku maroban ampunan sapenuh duniaun jua, sa duniaun jua, penuh duniaun waban ampunan dengan Allah. Di dalam hadis bitaqah ketika sada hamba madung dosa dia madung betul-betul berat, kebaikan-kebaikan dia lemah, ringan. Pala idakun Allah ma, wahai hambaku, dong dehe kebaikanmu, dong dehe kebaikanmu di sisi kebaikanmu dengan ramu dengan Allah. Idakun ini dong Tuhanku. Tapi ternyata idakun Allah, la, laka bagimu ada hasanah, ada kebaikan. Makanya ternyata ima kebaikan kalimah la ilaha illallah. Ternyata Ibn Allah timbangan hari kiamat dosai dalam satu kifah, dalam sada mata timbangan, piringan timbangan. Ima di kiri, di sebelah kiri, dosa-dosa, padung betul-betul penuh di sini. Ternyata idakon Allah, adong doda bosa dan naik kebaikanmu di sisi kuning Tuhan ta. Ternyata bitaqah sadakartu isina la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan na benar, na berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ibn Allah matu piringan timbangan na paduaon na sa bola kanan. Ternyata lamalat bihinna bila ilaha illallah. Niscaya lebih mengalahkan, lebih berat timbangannya mengalahkan dosa-dosa nak kinani depan Allah Subhanahu wa taala. Masa depan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya Allah, ya Rabbi allimni syai'an, ya Allah, ajari ma'au sesuatu na au menyebutmu tanpa na kalimat na khusus ajari au na saya ajarimu tu hamba-hamba na lain. Na au mangingot ko ya Tuhan ko ajari mara sada kalimat dohot kalimaton au memanggil mangingot ko ya Allah. Idokon Allah matu Nabi Musa, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, dokon la ilaha illallah. Makanya idokon Nabi Musa, kullu ibaduka yaquluna hadha. Ya Rabb, sudah maradu hambamu idokon kala la ilaha illallah. Au giat kuna khusus do tuau. Idokon Allah, wahai Musa, seandainya ibinain langit dan bumi dalam sadat piringan timbangan, lalu ibinain la ilaha illallah dalam sadat piringan timbangan, la malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya ikalahkon la ilaha illallah ma borat nai
palibanding kon dohot langit dohot bumi. Tai tauhidna na murni dausian kasyirikan, pardukunan, khurafat, murni ketundukan ad-din, penghambaan tu Allah Subhanahu wa taala. Nah paduan al-hasanah, nah paduan adalah at-taubatun nasuha, at-taubah as-sadiqah. Taubat na sajujur-jujurna. Ini taubat sian syirik, taubat sian maksiat, taubat sian perkara-perkara dipandang syariat merupakan dosa. Makanya hidupkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Jalla jalaluh berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Halak-halak naso menyembah Tuhan selain tidak menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala bersama la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, ia murni menyembah Allah saja dia. Ende sembahia selain Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dia hanya tu Allah maya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa kecuali dengan hak, dengan alasan yang benar menurut syariat. Wala yaznun, dohot inda ya berzina. Nasallallahu salam al-afiyah. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Isana mengalakukan ini dapamu, niscaya ia mendapatkan pembalasan dosanya. Nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian dokon Allah yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah. Isana syirik tu Allah, isana berzina, isana membunuh halak tanpa hak, yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah. Ilipat gandawan manusia azab hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dohot ia kekal di bagasan ni azapi dalam keadaan muhana, terhino, dadong kemuliaan sama sekali. Kemudian didokon Allah, illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali halak nara bertaubat, beriman, beramal salih, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Halai nasongonon ni mada igati Allah mada kaburukan yang lain menjadi kebaikan. Subhanallah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni, dohat Maha penyayang. Jadi isi halakna taubat sian syirik, taubat sian pembunuhan, taubat sian zina, maka idapun Allah ulaika nubaddilu sayyi'atihim hasanat. Halai madanakan hami gation, hami robah mada dosa-dosai martukar menjadi kebaikan-kebaikan. Imma Allah hapus dosa-dosa nai, igati Allah kebaikan, atau langsung dosa-dosa nai igation sagodang ni menjadi kebaikan-kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya idakon di dalam hadisnya sahih, ketika Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wardah ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam alal islami wa alal hijrah, untuk di atas Islam dan untuk hijrah. Maka dia songon berpikir sauti kehidupan Nabi, malak ya Amr bin As, ada apa denganmu? Ada urusanmu soragu lalau ni. Rasulullah tu Amr bin As hidupkan dia, ya Rasulullah, bisyartin ayyub farali. Tai syaratna ya Rasulullah, yang puni dosaku. Maka hidupkan Nabi, ta'ama alimta annal Islam yahdimu maqabla. Wahai Amr bin As, ndai botoho langa isi halakna masuk Islam. Tadinya ia kafir, masuk Islam, maka al-Islamu yajubbu maqabla, yahdim maqabla. Nakon na menghapuskan, memakan keburukan-keburukan sebelumnya. Dosa zina, dosa membunuh, sudah dosa-dosa, ni alakna kafiri. Palamara ia mar Islam, maka Islamu ni bain Allah menghapuskan sudah kesalahan-kesalahan ni. Idakon Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yahdimu ma qablah. Islami mengaruntuhkan sudah dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma qablaha. Dohot hijrah waktu isian
muka tu Madinah, menghapuskan dosa-dosa na karejotnya sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma qablah, dohot haji menghapuskan dosa-dosa sebelum haji. Allahu akbar. Maka on menunjukkan Islam puncak inti Islam iman tentu on dasar-dasar kebahagiaan, asas kebahagiaan. Jadi kemudian hijrah, kemudian haji, on amal soleh, al-hasanat, maka on sudah hasanaton sebab iban Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maradu abang inang sasudene, maradu kom solkan. Kita persejari dengan agama tahu. Sang sonde idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubati dah boleh idokon Nabi tak menghapuskan dosa-dosa sebelum taubat. Sebagaimana halakna kafir dihapuskan pala raya masuk Islam, maka halak namar maksiati insya Allah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala pala raya bertaubat. On sudah mengalihkan busra, kegembiraan, semangat. Tu halak-halak na mungkin terlanjur merasakan sayatan-sayatan di kemaksiatan di kehidupan niat. Maka solusinya taubat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa solat menjadi solat. Namar tinggal-tinggal solat na rutin solat. Na sering mengutangi epeng nialak, menghabisi panganon na mokar-mokar na harap karo, ikembalion niya. Taubat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka na idokon Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika nubaddilu sayyiatihim hasanah. Orang-orang halak-halak na sononan ni mada na hamigation kaburukan-kaburukan nilai menjadi kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ima, idokon Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam ayat lain, wa yadra'una bil hasanati sayyati ulaika lahum uqubad dar. Ya, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Mengabukkan kejahatan-kejahatan masa lalu dan terlanjur. Bil hasanati, dohot kebaikan-kebaikan. Ditutupi mohon sudah kebaikan-kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar. Itulah orang yang mendapatkan kesudahan aja guys. Lahum uqubad dar. Surga majalai ini. Dialai kesudahan nilai ini idokon Tuhan ta Allah tabaraka ta'ala. Makanya idokon Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu warḍah, ay yadfa'una bis salih minal amali sayyi minal amal. Artinya halai menolak dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan, amal-amal keburukan. Jadi itolak kalai, ia bukan kalai madangon diri nilai, siang kehidupan nilai, keburukan-keburukan, amal-amal na buruk, na terung biasa kerjot kalai, dengan cara amal-amal na saleh, meramal na saleh. Makanya ciri-ciri taubat na sahih, apabila amalan-amalan niya lebih umjeges yon sebelum taubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang umat-umat sebagai contoh-contoh ni qaedahon idokon Allah, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim. Seandainya bertemu ahlul kitab Yahudi dan Nasara rahalai mariman dohot bertakwa lai tutu Allah, lakaffarna anhum sayyiatihim, niscaya kami hapuskan kesalahan nilai sudena, wala adkhalnahum jannatin na'im, pasti kami masukkan kala itu surga jannatun na'im, surga na penuh yakni kenikmatan ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi ima sayyidakum Allah, ulaika pelaku kemaksiatan, pelaku kriminal, halak-halak na korupsi, halak-halak na selalu mengambil hak-hak ini manusia na lain tanpa izin, maka
taubat dia idakun Allah tentang halai faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Maka halak-halak nasono nanimada. Nah, karena hamiga tion maka keburukan-keburukan dia lain menjadi kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Makanya solat di pagi, di sore hari, malam. Ya, ini maksud nion adalah solat-solat fardu dan solat-solat sunnah. Isi halak nasongonon, makanya al-hasanatul mahiyah, yakni on mada di antara contoh-contoh kebaikan-kebaikan na menghapus keburukan-keburukan. Dengan syarat ujutuni batil kabair padao yakni dosa-dosa. Kemudian di penghujung ni pertemuan tayon adalah contoh kaedahon adalah paduannya adalah taubat ni sada alaklai sada halak na membunuh 99 jiwa. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah. Ternyata bayon bertemu madung ibunuh yalak 99. Ternyata indah tenang ngulun. Indah puas. Hampa dilalia hanguluani. Ia laki yang masa sundir solusi na ubatnya. Maksudnya itu sadana abid ahli ibadah. Makanya dokon ahli siapa ia mat dong depe dengan dia taubat kening ya. Idokon halak na abiton ahlang adosamu terbunuh udah 99 kala. Halak na abiton wah dia pun ya Allah ko bening menyolop lalia memikirkan sampai darah dingin ada seolah laki-laki darah dingin mau membunuh Allah. Dia pun ya Allah ko bening. Arana ia ahli ibadah nda ahli ilmu. Ang ngari yang pun bening buat tiap podang niya ipasaratus siya. Tapi ternyata lek indah puas na mangoloy. Sampai akhirnya isa pa iya laksang dia do nabi saya mangido patwa. Tunjukkan to siya halak na alim. Palay do kon halak na alimon. Mayam naok. Dadong namang halang iya siya taubat to Allah subhanahu wa ta'ala. Tub ilallah. Tub ilallah. Maka idokon halak na alimon miya suke manadikon negeri niya, kampung niya na solabo, tu jalaki tu negeri na labo, tu perkampungan nalak na soleh. Ternyata di tangadala niya, icabut Allah nyawa niya. Sehingga Rom, malaikat azab, idokon niya, on jauh don ni. Arana iya nga po sompat beramal soleh, mamati ya. Rom, malaikatul rahmah, hindi, au jauh don ni. Arana baru mardala niya. Mamartaubat ya. Akhirnya ikirim Allah malaikat berbentuk manusia ukur komu sangaya dia mana yang donok tu siapa pala donok ia tu areal negeri pertaubatan niya berarti ia tu malaikat rahmat maraban tapi ternyata pala donok ia tu perkampungan maksiat maka ia ioban malaikatul azab ternyata iban Allah donok ia tu negeri na saleh itu tempat pertaubatan. Imasa idokon Allah Subhanahu wa taala ligid on menunjukkan sendiri dilakukan oleh Hasan al-Basri rahimahullah ista'inu 'ala sayyi'atil qadimat bantu memutu Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi dosa-dosa masa lalu bil hasanatil hadithat dengan cara memperbanyak kebaikan-kebaikan na baru. Ada kebaikan-kebaikan akan memakan keburukan-keburukan sebelumnya. Jadi Allah menunjukkan ulang kita putus asa sian rahmatnya Allah. Imaso taubaton adalah solusi. Adong sada bayo patunda ni kemaksiatan. Kemaksiatan na terus merajalela sehingga icabut Allah sian dadania kelezatan. Makanya kaya tu dalan-dalan ni Man wajada qalbi. Isa na naman dapat kon ati-ati ko niya. Tara salalian darong jantung niya be. Darong ati-ati niya. Mardalan. Mamanggil. Magong ati-ati ko niya. Isa naman dapat kon ati-ati ko mangulaki niya. Sampai terakhir na niya sa dadanak na yusir ni umat na. Kaluar ko kon bakason. Ng umat na ito anak niya. Akhirnya inda be umabe. Akhirnya dana kon terus ya ipakal tangga ni bagas nyalai. Oma
Ndabe umabe, ndabe nang be. Sambil tangis-tangis ya. Terakhir na kasihan mulak umat niya. Akhirnya ibu ka umat niya mulak pitui. Masuk ya mulak. Tu bagas pelukan ni umat niya mangulaki. Akhirnya idokon niya, alhamdulillah wajadtu qalbi. Bayi penidaya ibrah. Sian kejadian on. Padong dapat tahu mulak hati-hati kuning. Tahu buat itu Allah. Iketuk-ketukiai panggil-panggil ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahat kejadian-kejadian. Sengaja memang. Isi harap memanggil-manggil Allah sadiqan. Salat itu rakaat. Wudu iya. Salat itu rakaat. Memanggil-manggil Allah. Taubat itu Allah. Niscaya ampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Masa adong sada anak muda. Subhanallah. Patunda ni biasa ia sebagai penutupan nih pertemuan tak kisah anak muda qadarullah pergaulan nasolago dohot miras minuman keras narkoba nah dia mau coba dah solat musik-musikan maka kehidupannya sada borngin niya itu ngaborngin malelaleya akhirnya kayak menjelakin dah ni daya mada dong akramakumullah anak ni anjing atau anak ni uting waktu ni dia lepas yon induk nai kadinginan maksud lagi mati ni dah susah lala uting on atau anak ni anjing on akramakumullah pala bertemu ibu tia jaket ni ibalut dia ilenia minumna baru kaya ahamai dokonia wallahi dung kebaikan nau karejo oni icabut Allah ati-atekku sian keburukan-keburukan. Iban Allah cinta tu salat. Rindu tu masjid, rindu membege azan. Subhanallah. Makanya kebaikan-kebaikan ini disebutkan Syekh Tantawi tak ulang-ulang kisah-kisah bahasa ia sedang murung kayak tu perdalam-dalam tu taman bunga. Ini dia adong sadadanak na menangis patunda ni mangido permen, mangido panganon dan ni dari danakon pangido tumat niya sementara danakon ni dia dong danak lain na mangankon rupana qadarullah nda perhatian danak orang tua ni danak na dongon panganon na mar ngai danakon qadarullah waktu sehon adong yobanya permen ilan itu danakon sip danakon dung ining ya subhanallah Allah cabut kegundahanku, kegelisahanku. Maka kebaikan-kebaikan ini bertemu. Cepat mengalihkan ketenangan. Zikir-zikir tu Allah. Kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Kebaliknya kezaliman adalah kegelapan. Cepat rona murkani Allah subhanahu wa ta'ala. Pala zalim kita tuala. Tarsai majalaraku pertemuan tak. Maradukomku. Sisolkan sasudena tentang innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Semoga Allah ilani tuita taufik zayyanal imana fi qulubina. Allahumma birahmatika nastaghith. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami minta tolong. Wa an tuslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, perbaiki kondisi kami sudena. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ulang sorah kon behami tu diri nami biarpun sekejap mata tanpa pertolongan-Mu ya Rabb, tanpa taufik-Mu. La ilaha illa ant. Indah dong be Tuhan na benar dia na pantas diibadahi kecuali Engkau. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maradu komisi soal persasudena saat nahita tanya jawab bagi amanginang kakak maradu abang nadong dibagas na sedang menonton mungkin adong pertanyaan-pertanyaan silahkan marsapa tu melalui telepon ni Rosyad TV atau melalui WA tu nomor 0822 8888 onom-onom tolu kosong
Ulangi, bagi maradukom si Solkot na ingin mersapa, silakan menghubungi telepon 0822 8888 onom-onom tolu kosong. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa mengulaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya. Hayakallah. Kakak Ummu Ayu don, Sen Medan. Iya. Masya Allah. Ada pertanyaan Kak? Pertanyaannya, ada bangku sakit. Halo. Ada bangku sakit. Jadi dia termasuk rumah sakit nggak baik. Rupanya dia mencari dukun. Rupanya dia kenapa? Ke dukun? Dia ke dukun. Akhirnya meninggal. Iya. Kalau kan ke rumah sakit dia berobat nggak baik. Akhirnya dia ke dukun. Jadi. Ima pertanyaan sangat pertanyaannya sangat hukumna. Sangat hukumna ke dukun. Iya. Pertanyaannya saya gini, dia meninggal. Abang saya itu meninggal, apakah dia dapat ajak terus di akhirat di kuburan mana gitu? Karena kan dukun itu sirik. Alah. Jadi. Bismillah. Allah bisa paham Mama Ayu. Barakallahu fiik Mama Ayu. Pertama, kita sebagai muslim dilarang untuk merubat dukun. Jadi di antara ilmu haram persejari adalah ilmu perdukunan. Makanya dukun dalam Islam di penggal leherna, nda mau nasallallahu alaihi wasallam. Isi halak na ketu dukun terancam. Idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dukunan. Man atakahinan aw arrafan, isi halak na mendatangi dukun atau tukang tenung, faqad la tuqbal lahu salatun arba'ina yawm. Indai tarimu salat niya. 40 hari indai tarimu salatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain, man atakahinan fasaddaqah. Adong tambahan isena mendatangi dukun lalu benarkan ia, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh ia dianggap kafir tunai turunkan ni nabita, ahana turunkan tu nabita ima Al-Qur'an Al-Karim. Ima na pertama. Tai sundia memang wafat saudara tahu. Arana apakah ita justifikasi ia langsung kafir ini? Anggo halak na mendatangi dah langsung kita justifikasi kafir. Bisa jadi ia ngai botu ya hukumna. Bisa jadi patunda ni acit na lalai ngai botu satu dia merubat sehingga na perlu sugari halak na beriman na sahih, halak na memboto kaji tagonan depe wafat daripada ketudukun. Karena idokon Nabi Allah Ibrahim Allah lansir, idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila au mernyai, maka Tuhan saja yang mampu mengalihkan kesembuhan. Dokter, apalagi dukun. Jadi, ahama bedana tu dokter tola, tu dukun datola. Agama ta membedawan. Jadi, sangsungon dia, akramakumullah, baydua babi akramakumullah, on pemakanan, ambeng pemakanan, sama-sama daging. Arab daging, Arab hewan. Tai adong nai haramkan ni Allah, adong nai halalkan ni Allah. Jadi halak ni Islam, nda tolak itu dukun. Termasuk on as-sababul muharram, sebab nai haramkan di dalam syariat. Jadi sendiri nama, kita bawahat doa mendoan saudara tai. Apakah ia diazab atau tidak?
maka on kembali itu tahtal masyiah. Kembali itu kehendaknya Allah. Insya'a ghafara lah, jika Allah berkehendak Allah mengampuninya, wa insya'a azabah, jika Allah menghendaki Allah mengazabnya. Maka perbahat doa-doa atau sedekah atas nama ni beliau, suruh anak niat atau keluarga niat lain dari macam untuk memperbahat kesolehan-kesolehan dan bisa bermanfaat menurut syariat. Tu saudara nama ninggalih. Wallahu a'lam bishawab. Kembali tu maradu komisi solkot sasudena sang isi nagit marsapa, silakan menghubungi 0822 8888 on tolu kosong. Tu maradu komisi solkot sasudena, silakan untuk menghubungi 0822 8888 6630, atau bisa juga melalui WA ya. Bisa melalui WA tu nomor nadung kita dokon nakinan 0822. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sian dia? Siap Panti, Pasaman Timur. Hayakallah. Sian Pantai, Sian Panti. Ada pertanyaan dari Abang? Pertanyaan mengenai sholat. Sholat sebagian lagi imami terlalu lambat sujud naik sundia. Memang ada dong suruh ni Nabi ko memang suruh ni. Apakah tola sujud na lolot? Lah sujud terakhir maksudnya. Sedangkan berjamaah do kan. Alah. Gimana kira-kira persapaan? Terima kasih dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaum sisolkot sasudena terkhusus tu abang nama hubungi sian Panti, barakallahu fik. Jadi apakah adong syariatna marlama-lama sujud, khusus sujud terakhir? Pertama, bahasa memang di antara waktu-waktu mustajab adalah ketika kita sedang sholat, khususnya sedang sujud. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah wa huwa sajid. Hamba na paling donok tu Tuhan ta atia ia sedang sujud. Fa aktsiru fihi min ad-du'a, pabahat ko maduamu isining nabita. Fa qaminun ayyustajaba lakum. Niscaya sangat pantas diijabahkan ilin Allah permintaanmu ilin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahat kalaki ketika sujud ipalolot dia sujud. Idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tentang salat Nabi ta. Kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa baina as-sajdatayn qariban min as-sawa'. Ruku', sujud, bangkit dari ruku' atau i'tidal dan duduk antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya hampir sama lama dan tamakninahnya. Jadi ulang sapaan langsung dia husnuhunna jeges na salat Nabi tah. Berdiri naik, rukuk naik, sujud naik. Subhanallah. Dah songon salat dan sandari tar buru-buru. Mar lolot-lolot. Idokon apakah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, apakah diperkenankan memperbanyak sujud terakhir dan rukun salat lainnya di dalam seseorang memperbanyak doa dan istighfar? Idokon Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memperpanjang sujud terakhir ketika salat bukanlah termasuk sunnah. Jadi kalau mengkhususkan sujud terakhir tidak sunnah. Jadi jangan ulang dibuat khusus saja seolah-olah iman menjadi sunnah. Ini idokon Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena yang disunnahkan adalah seorang melakukan salat antara ruku', bangkit dan ruku' i'tidal, sujud dan duduk dan dua sujud hampir sama lamanya.
Jadi ini tidak akan tetapi ada tempat doa selain sujud, yaitu setelah tasyahud sebelum salam. Itu boleh berlama-lama. Kemudian setelah tasyahud terserah padamu berdoa atau doa apa saja. Jadi di samping kita pertama ada dong pengkhususan sujud terakhir menurut fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi adong pengkhususan adalah ketika duburi kulli shalah, di penghujung salat setelah selesai fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baru ta'awudz yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru dua-duanya sangat apa dua-duanya nilai. Jadi untuk kirana ulang pengkhususan terutama apabila kita makmum, ndatola kita madong bangkit imami, kita lek sujud depe. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imam wa liyutamma bih. Imami diangkat saya ikuti. Jadi ndatola madong masuk ke rukun na lain, kita lek sujud depe. Ndatola. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sendia. Bapak Ise? Banjarbahar, Pasaman Barat. Oh, Masya Allah. Pasaman Barat. Hayakumullah. Ada pertanyaannya, Bang? Mengenai hari Ustaz. Mengenai hari ulang tahun. Apakah dong menurut Islam kita memperingati maulid contohnya atau Isra Mikraj? Bisa hidup persamaan Ustaz. Alah. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barakallahu fiik, Bapak nadong di Pasaman Barat, tidak syak lagi halak nomor iman cinta tu Nabi ta. Tidak syak lagi kita selalu ingin membega sejarah Nabi ta. Namun apakah memang ulang tahun khusus Nabi ta idokon maulid, apakah on sebuah ibadah na syariatkan ya Allah Subhanahu wa taala atau indah? Untuk menjawab perkara-perkara songononan, pertama idokon Allah Subhanahu wa taala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan seterusnya ayaton. Idokon Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah, tentang ayaton ma lam yakun yawma idzin dina falan yakun al-yawma dina. Sada ibadah dianggap ibadah, sesuatu naso adong di zaman ni Nabi ta. Sada ibadah nda dong di zaman Nabi ta. Nda unjung Nabi memben songoni ibadah. Kaidokan Imam Malik, falan yakuna al-yawma dina. Sada naso bagian ni agama di zaman Nabi ta, nda mungkin menjadi bagian ni agama di zaman tahun. Sada perkataan menjadi qaidah. Ngok hitagit maragama jeges pas songon neben ni Nabi ta. Arana Nabi tahun dewo adalah na wajib kita ikuti. Ikuti cara ni maribadahna. Jadi di antara konsekuensi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Tuhanku bahasa Muhammad utusan di Tuhan. Konsekuensinya antara lain alla yu'badullahu illa bima syara'. Indah tola menyembah Allah kecuali melalui syariat ni Nabi. Jadi indah tola kita beribadah ke Tuhan melalui syariat ni Nabi Musa, Nabi Isa atau nabi-nabi lain alaihi wassalatu wassalam. Tapi wajib kita menyembah Allah melalui syariat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palai taligin dadong ayat-ayat, dadong hadis-hadis na sahih bahasa Rasulullah menganjurkan atau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat Rasulullah
membuat peringatan-peringatan ini, maka kita lebih berhati-hati. Lebih tenang hati-hati kita untuk kita sugari ulang setiap bulan Rabiul Awal atau bulan saja memperhajari tentang Nabi kita. Sugari rutin sekali sapoken minimal persejari tentang agama ni Nabi kita, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wallahu taala bisawab. Untuk sementara termasuk Imam Naopat, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sejauh pengetahuanku inda dong na baca buku-bukunya lain halai pe membain nason-sonina. Maka kita cukup makira-kira halai sebagai panutan ta lebih akrab, na lebih menenangkan batin ta, wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi tanpa kita menyesat-nyesatkan halak na lain. Tanpa kita makapir-kapirkan kalak na lain indah. Tapi kita sekedar ilmu na kita persejari na ingin kita amalkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, sembari kita juga mencintai kaum muslimin sudena, sembari kita mengalehin sangat ahait na kita boto tentang agama kita sampeon sesuai dengan kapasitas ta masing-masing. Wallahu taala alam bisawab. Allah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ise siyon dia? Ise doon ngon dia? San Panti. Masya Allah, panti. Ahli pantai, ahli panti. Ada pertanyaan nih abang? Pertanyaannya, Haribo, waktu sembahyang membaca ayat, tapi tidak dipakai ahana. Oh, ibarat ni, ada warna. Oh, ikilat, didogom, minna, ikhfa. Biar di sana hari hukum naik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penanya sian panti juga. Barakallahu fiik dohot para pemirsa sasudena nai berkah ini Allah Subhanahu wa taala. Tentang membaca Al-Qur'anul Karim, idokon para ulama akhta, kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an adong dua. Pertama adong warna lahnun jaliyun. Jadi kesalahan idokon al-lahnu, lahan. yakni kesalahan. Jadi kesalahan idokon para ulama tajwid adong dua. Pertama lahnun jali. Yakni lahan kesalahan na fatal. Kesalahan na marubah makna, menyego-nyego makna on datola. Haram. Nda salat. Contohnya ibaca ya siratal ladzina an'amtu alaihim. Seharusnya an'amta igati ia an'amtu. Merubah makna. Jalan yang engkau beri nikmat pada mereka. Rupanya seharusnya yang engkau beri nikmat dia rubah yang aku beri nikmat. An'amtu siratal ladzina an'amtu alaihim, seharusnya siratal ladzina an'amta, atau irubahiyah hurufi sirata sad ya rubah dohot zirata ziratal ladzi zai on paladong imam songonon katakan ma'assalamah, selamat tinggal, salat atau tunalayan. Nah, anggoma dong lahnun jalion. Imma patunda ni salah baris atau itu karya huruf atau itu karya baris. Atau kesalahannya merusak makna. Contoh anggota takbir, Allahu Akbar. Apakah Allah itu besar? Itu jadinya itu. Yang sahih Allahu Akbar. Atau dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anggo songoron imam na tarikon. Taya anggo
adong warna lahan al-lahnul khafi, kesalahan na ringan, maka on sah solat na doon. Seharusnya halaki mah itu paturusnya marsya ya. Mungkin kurang ikhfa, kurang izhar. Insyaallah menurut nau pahami sian fatwa-fatwa ni para ulama masalah on tetap sah solatnya insyaallah taala. Barakallahu fiik. Maradu kaum sisal kerja sudena silakan mungkin silahkan operator di Medan memberikan batasan waktu kalau sudah habis. Jadi Maradu Komsisol Kota Sudena silahkan menghubungi 0822 8888 onom 30 0822 88 88 66 30. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Di sini ada tentang adong pertanyaan Sion Padang Lawas. Dia dihukum meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Jadi ikhwani dan akhwati fillah, maradu Komsisol Kota Sudena yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum nihalak na salat dia 3 kali berturut-turut? Disebutkan hadis sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka 3 jum'in tahawunan biha taba'a Allahu ala qalbihi. Isi saja menadikkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut karena menganggap enteng, maka Allah akan mengunci hatinya. Idokon Imam Nawawi rahimahullah membawa 2 pendapat para ulama tentang maksud mengunci hati. Pertama hatinya dari dikunci hatinya dari kebaikan. Nah, kedua dianggap sebagai munafik. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Di bagasan di hadis lain idokon man taraka 3 jumu'atin min ghairi uzrin, isi halakna sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, kutiba minal munafiqin, maka icatat me tetapkan sebagai halakna munafik. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka idokon hadis lain man taraka 3 jumu'an mutawaliyan, isi halakna menikon sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut, maka faqad nabadzal Islam wara'a dhahrih, sungguh ia membuang Islam itu belakang ni punggung dia, belakang ni indora ni. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya menidikkan salat Jumat termasuk dosa besar. Bila itadikkan berkali-kali maka bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf dari ulama tentang tarikus salah, hukum tarikus salah. Sepakat halak kena salat pada ingkari wajib na salat, ia kafir, mukhrij anil millah. Tay anggo yakui ia salat wajib. Kewajiban niya, mariman niya wajib. Tay itadikon niya tahawunan, menganggap enteng, tay mengaku dia kewajiban, maka berbeda para ulama dalam memberikan hukum. Apakah ia keluar dari Islam? Ini pendapat Imam Ahmad. Adong Musa, sebagian para ulama, Imam Syafi'i dan lain-lain mendokon ia masih Islam tapi Islam fasik, Muslim fasik. Nasallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Yakub Birokan Hulu. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yakub Birokan Hulu. Iya, waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya kalau Pak Yakub. Pertanyaannya. Gini Pak Ustaz. Kayak mana hukumnya itu Pak Ustaz apabila sholat asar sama sholat maghrib digabungkan? Kayak mana hukum saja itu Pak Ustaz itu? Itu saja. Alah. Barakallahu fiik. Ima pertanyaannya. Halo. Persapaannya. Jadi, Mak.
Ala barakallahu fiik. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Tu maradu komsi solkot sasudena apabila marsapa mohon sorani televisi pamenek atau ipada osotik sian televisi nai. Barakallahu fiik. Pak Yakub di Rokan Hulu tentang menjamak salat asar dohot maghrib. Nda tola menjamak maghrib asar dohot maghrib. Natola jamak adalah zuhur dohot asar, baik ia jamak takdim atau jamak takhir atau menjamak maghrib dohot isya. Ondona dong sunnahna. Anggo asar ipado mutu maghrib dadong sunnahna. Jadi Iyakon Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Jadi amalan na sodong perintah ni Nabi ta maka ia amaran na tertolak. Maka na umjaga sita pala kebetulan safar kita asar di dalam zuhur na kita pada safar cukup salat asar saja kita di jamak qasar ada di qasar saja 4 rakaat menjadi 2 rakaat, baru tokinai salat maghrib dan isya tolai jamak. Tersai maraku menurut bacaan tentang fatwa-fatwa ni para ulama tentang menjamak iman atau tolai jamak. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan tu komisi solkat Bapak Haidir di Padang Sidempuan. Hayakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Hayakallah Pak Haidir di Sidempuan. Ini dia Sidempuan. Oh, dipersalahkan dong Ustaz. Oh, Masya Allah. Hayakallah. Salak. Ya. Adong lebih salak sibak kue sih. Naculun dong Ustaz. Silakan. Kan sering do ida halak sumbayang imami indai baca ya bismillah biar deh Ustaz ni. Oh, mungkin dibaca ya tapi mungkin isirkon ya. Ndak. Dan dari tung imam ya tung Ustaz idokon yang mulai alhamdulillah do terus dia haya. Nah bacanya dulu ini ruak kumada. Oh la. Oh, lalu dua anak Ustaz mulai lingbi saya depan marsap. Alah. Kadang-kadang sering do iba Ustaz. Oh, bino tu sanganung 3 rakaat iba na sembahyang biar ada solusi ini Ustaz itarsoni mada. La bisa insyaallah. Oh, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama masalah basmalah tentang basmalah. Khilaf di antara para ulama apakah ia menjadi bagian ini Al-Fatihah atau tidak. Jadi masalah furu'iyah indana masalah usuluddin, pokok-pokok agama. Pertama sikapta adalah wajib kita merlapang dada. Sebelum kita membuat satu sangidiana aqwa ar-rajih, yang paling rajih, maka kita pertama mempunyai sikap on permasalahan furu'iyah, ikhtilafiyah, permasalahan khilaf di antara para ulama, sion najolo to sanar indah mungkin salose. Sedangkan di kalangan para ulama sendiri khilaf, apalagi di antara kita. Tadi dia lebih mendekati. Sebagian para ulama mendokon dijaharkan, sebagian mendokon disirkan. Setelah halai khilaf apakah ia merupakan Al-Fatihah atau tidak. Syekh Utsaimin rahimahullah, nawingot idokon beliau, bismillahun indah merupakan bagian di Al-Fatihah. Ia adalah surah Al-Quran, ayat Al-Quran, nilai ni Allah di setiap awal ni surat. Kecuali surat Bara'ah, surat Taubah. Namun apakah ia dijaharkan atau tidak? Sebagian para ulama
mendokon bahasa Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa basmalah ini memang bukan bagian dari Fatihah sebagaimana dalam hadis idakun Allah qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain ubagi salati antara au dohat hamba-Ku dua bagian wali abdi ma sa'al dohat bagi hamba-Ku ahna ia pangido fa idza qala al abdu apabila idakun hambai alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamadani abdi idakun Allah hamba-Ku memujiku. Nah on mada idakun di dalam hadisan idakonnya bismillah. Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat basmalah bagian dari Al-Fatihah. Maka berdalil kala itu sunnah nih hadis di Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberitahu para sahabat mengenai surat paling agung yaitu hiya alhamdulillahi rabbil alamin as-sab'ul mathani. Ini surat tersebut adalah alhamdulillahi rabbil alamin yang terdiri dari 7 ayat. Mereka menghitung lafaz siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebagai 1 ayat. Sehingga basmalah termasuk dalam 7 ayat tersebut. So pas dengan Nabi tasab'ul mathani 7 ayat nomor turut-turut. Anggo indah dah bismillah indah menjadi 7 ayat nomor turut-turut. Nah, sementara dalil lain nama mendokon basmalah bagian dari Fatihah idokon nabita idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an. Palai bacamu al-Fatihah, bacamu mada bismillah. Harana al-Fatihah adalah ummul Qur'an. Jadi hadis ini secara sharih mendokon bahasa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ini yang disebutkan para ulama menunjukkan ini adalah dalil nasarih tentang bahasa bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Jadi hal on kemudian rincian masalah na luas. Masalah na indah saling mempasikkan antara satu dan lain apabila adong na mansirkon, adong na indah. Jadi na jelas, idakon Syekh Utsaimin apalagi membaca Al-Fatihah kita dalam salat, dibaca ma'a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin. Apakah di setiap rakaat? Minimal di rakaat pertama. Enggak bisa setiap rakaat. Jadi tidak sekadar bismillah saja. Namun, sebagian para ulama mendokon dijaharkan bismillah nih. Jadi insyaallah permasalahan khilafiyah nasa bisa salose sampai hari kiamat, maka kita adalah kembali berlapang dada. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi maradu komsol kerja sudena kaum kahangge maradu amangina sudena penonton Rasyad TV ulang lupa insyaallah kajian setiap Selasa malam Rabu melalui Rasyad TV on. InsyaAllah ta'ala palailain Allah dapetap umur dan panjang kita masuk kembali insyaAllah ta'ala kita seraya mengiratu Allah ilmu na bermanfaat dan amal saleh lian Allah dihita taufik untuk wafat di atas al-haq di atas agama tayan wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.